yaitu ya terkenal dengan IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. IPPA itu ada pada sistem vaskuler dan respirasi. Ya, di sini tujuannya IPPA. Sebentar ya. Tujuan IPPA ini adalah untuk memperoleh data mengenai tubuh dan keadaan fisik pasien untuk membantu menegakkan diagnosa dan kondisi pasien atau kondisi mengenai saluran pernafasan ya di sini. Kalau kita bicara mengenai respirasi, mestinya kita akan bicara mengenai nanti baik terang pada bagian posterior maupun anterior ya. Jadi nanti yang kita lihat inspeksi itu adalah pada bagian posterior dan anterior, pada bagian torak. Persiapan di dalam pemeriksaan itu kita di sini sebelumnya kita harus menjelaskan prosedur yang harus kita lakukan, terus posisikan pasien senyaman mungkin, ya, jangan sering bergonta-ganti posisi, ini sangat penting ya, terutama pada gangguan respirasi. Ya. Usahakan paparan usahakan eksposur atau paparan pasien harus dilakukan dengan benar. Jangan sampai menimbulkan nyeri pada pasien. Ya, jadi sebelumnya kita harus menanyakan nyerinya terlebih dahulu atau seseknya kalau yang berhubungan dengan respirasi. Jadinya kita bisa tahu bagaimana kita harus memposisikan pasien, begitu ya. Ternyata dia ortopno umpamanya pada waktu tidur terlentang, dia ternyata malah sesek, ya berarti kan kita harus memposisikan pasien dalam posisi setengah duduk seperti itu ya. Jadi terus nyeri di sebelah mana, jadi jangan sampai karena posisi tertentu itu akan memprovokasi nyerinya begitu. Jadi pada waktu datang mestinya harus kita tanyakan terlebih dahulu ya sesek dan nyerinya. Oke, yang pemeriksaan IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Nah, di sini di dalam kita melakukan inspeksi itu adalah pemeriksaan dengan cara kita melakukan pengamatan. Kita lihat langsung pasien itu. Yang harus kita amati adalah kelainan dari alat pernafasannya. Ya, kelainan yang alat pernafasannya apakah sebentar. Nah, ini nanti pada waktu inspeksi kita harus melihat kita lihat torak dalam posisi statis dan dalam posisi dinamis. Selain itu kita juga di dalam inspeksi statis kita bisa mengamati mengenai warna kulitnya, apakah ada sianosis atau tidak, terus apakah ada udim atau tidak, begitu ya. Terus kita lihat toraknya, memeriksa dada dimulai dari torak bagian posterior. Ya, dada diobservasi satu sisi yang kiri dan sisi kanan ya dilakukan ya. Terus dilihat dari toraknya dulu, dari posterior lihat kiri kanan. Selanjutnya warna kulitnya, lesinya, masanya, adakah gangguan tulang belakang atau tidak, apakah ada kifosis, apakah ada skoliosis, apakah ada lordosis, harus kita perhatikan benar-benar pada bagian posterior.
Ya, selanjutnya di situ kita melihat kita juga secara inspeksi dinamis kita harus bisa melihat pola pernafasannya, pola pernafasannya ya. Tadi dari posterior dan anterior ya dilihat kalau di posterior pada bagian torak pada bagian belakang terlihat apakah warna kulitnya dilihat massa ototnya bagaimana antara kiri dan kanan, terus apakah ada skoliosis, apakah ada lordosis, apakah ada kyphosis. Selanjutnya pada bagian anterior juga demikian, massa ototnya kiri kanan bagaimana, terus apakah sama ya antara kiri dan kanan toraknya, begitu ya. Itu harus benar-benar diperhatikan. Terus warna kulit juga harus diperhatikan. Selanjutnya adalah secara dinamis kita memperhatikan adalah pola pernafasannya. Ya, dan pola pernafasannya itu apakah menggunakan pola pernafasan hidung, terus diafragma, ataukah otot-otot bantu pernafasan, otot-otot ya, itu kita harus tahu pola pernafasannya. Pola pernafasan itu kan bisa kita lihat. Kita kan bisa melihat gerakannya, apakah perutnya, apakah dadanya, apakah hidungnya dengan kita diangankan juga hidungnya. Itu ya. Jadi kita bisa melihat pola pernafasannya. Terus kesimetrian pada di pergerakan dadanya. Ini ada simetri tidak pada waktu dia bergerak sama dada itu bisa diperhatikan ya. Pada saat di sini saya mengobservasi respirasi, catat durasi dan fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada fase ini normalnya inspirasi sekali, ekspirasinya 2 ya. Kalau ekspirasinya memanjang, namanya kok terlihat pada fase ekspirasi itu kok panjang gitu ya. Itu berarti menandakan bahwa adanya obstruksi pada jalan pernafasan. Harusnya fase ini fase mengobservasi catat durasi antara fase inspirasi dan ekspirasinya. Inspirasi itu biasanya 1:2. Selanjutnya kita kaji konfigurasi dada, bandingkan diameter antara anteroposterior dengan diameter lateral. Rasio normanya 1:2 atau 5:, tergantung dari ini. Kalau ini kita tidak perlu ya. Ini bagian lebih cenderung ke ini ya. Observasi kesimetrian pergerakan dada itu penting, kita melihat pergerakan dada antara kiri dan kanan ya. Apabila kok ternyata berbeda, kemungkinan ada gangguan pada paru-parunya. Observasi retraksi ruang interkostal selama inspirasi. Ini pamannya adanya retraksi. Nah, pada interkosta itu terlihat ada retraksi, terus ada kayak retraksi itu jadi kayak penguluran pada otot-otot interkostanya itu dapat mengindikasikan adanya obstruksi jalan nafas. Selanjutnya adalah kita melihat kelainan bentuk dadanya. Bentuknya bagaimana pada waktu kita inspeksi ya. Inspeksi kita lihat bentuk dadanya. Apakah barrel chest, apakah funnel chest, ataukah pigeon chest. Barrel chest, kalau namanya barrel itu jadi hampir kayak tong ya, itu timbulnya akibat adanya hiperinflasi daripada paru. Ini akan terjadi peningkatan diameter anterior posterior ya. 1:, sering terjadi pada emfisema ya. Selanjutnya ada apakah funnel chest atau pectus excavatum itu biasanya akan terjadi depresi pada bagian bawah dari sternum. Dia akan menonjol ya. Nah, ini akan menekan jantung dan pembuluh darah besar ya. Jadi kita melihat apakah
bentuk dadanya itu barrel chest, apakah funnel chest, apakah pigeon chest. Ya, di mana terjadi peningkatan diameter berat itu biasanya pigeon chest ya. Pigeon jadi agak sedikit menonjol. Apakah ada kyphoscoliosis? Terlihat adanya elevasi. Kalau kyphoscoliosis ada kyphosis dan scoliosis. Itu ada elevasi skapula. Ini biasanya akan mengganggu pergerakan paru-paru ya. Biasanya ini dapat ditimbulkan pada pasien osteoporosis dan kelainan pada muskuloskeletal yang mempengaruhi torak. Jadi kyphoscoliosis ini jelas nanti akan mempengaruhi torak ya. Selanjutnya apakah kyphosis itu ya biasanya kelengkungan pada vertebra torakalis. Scoliosis itu biasanya juga kalau dalam derajat yang berat itu juga akan mempengaruhi pada sistem respirasinya. Ini ya, ini kalau kita lihat ini adalah dada normal. Ini yang dinamakan barrel chest itu. Ini berarti banyaknya cairan di dalam ini ya torak. Biasanya seperti ada emfisema gitu ya. Terus yang ini yang dikatakan funnel chest ya. Ini pigeon chest ya. Kita melihat ini ya. Ini beberapa, ini ada sedikit scoliosis dan kyphosis. Nah, funnel chest. Ya. Ini kalau terlihat di dalam paru. Ya. Dan kita bisa melihat pola pernafasannya. Ya, pola pernafasannya itu kalau kita lihat secara inspeksi dinamis, apakah ada dipno, apakah ortopno ya. Dipno kalau sesak nafas, pada saat latihan, obesitas itu ya. Itu keluhan sesek dipno, ortopno. Itu sesak nafas waktu posisi tidur atau berkurang kalau posisi duduk ya. Itu ortopno itu sesek nafas bila tidur terlentang. Tapi kalau buat duduk itu lebih enak. Biasanya ini terjadi pada penyakit jantung. Ya. Pernafasan Kussmaul itu pernafasannya cepat dan dalam. Ya. Jadi pernafasannya cepat dan dalam. Itu ya Kussmaul. Pernapasan pernapasan periodik bergantian antara pernapasan cepat dan apnu pada peningkatan intrakranial. Ini biasanya pada gangguan intrakranialnya. Ya. Dan pernafasan biot ya. Pernafasan biot itu adalah pernafasan yang tidak teratur, biasanya terjadi pada trauma kepala ya. Selanjutnya pernafasan asmatik itu kan kita juga bisa melihat ya expirasinya memanjang disertai wheezing. Biasanya pada kasus-kasus yang hubungannya dengan asma bronkial, kasus gangguan PPOK itu biasanya expirasinya memanjang. Selanjutnya, setelah kita melakukan inspeksi, tadi inspeksi kita amati dari posterior dan anterior dengan inspeksi statik ya. Di posterior kita lihat masa kulitnya, masa ototnya. Selanjutnya apakah ada scoliosis, apakah ada kyphosis itu ya. Terus di bagian depan juga demikian ya, kita lihat warna bentuk dadanya ya, kita observasi pergerakan dadanya, kita lihat pola pernafasannya begitu ya. Selanjutnya kita melakukan palpasi, itu kita melakukan pemeriksaan dengan cara memegang. Ini adalah yang kita pegang ada
dada kita pada waktu kita melihat apakah ada pergerakan simetri tidak antara dada kiri dan dada kanan. Nah, setelah kita inspeksi kok kita curiga, kita melihat pada waktu pengamatan terjadi pergerakan dada yang asimetri, maka kita melakukan pemeriksaan palpasi, benar tidak antara pada waktu kita observasi ini gerakannya antara kiri dan kanan sama tidak, begitu ya pergerakannya. Palpasi. Ya. Selanjutnya kita bisa melakukan apa? Mengidentifikasi dan mengetahui vokal fremitus. Fremitus. Jadi pasien diminta untuk apakah ada getaran tidak pada waktu itu, pasien dibilang menyebut 99. Nah, itu ada getaran enggak antara kiri dan kanan? Ya. Vokal fremitus ya. Selanjutnya adalah vokal fremitus getaran dinding dada yang dihasilkan ketika berbicara ya. Prosedur dengan menempelkan telapak dan jari-jari tangan pada dinding dada seperti punggung. Kemudian pasien diminta untuk menyebutnya kata 77 atau 99 itu juga bisa. Dengan nada yang sedang secara simetri dibandingkan getaran yang timbul ya. Selain itu dengan palpasi dapat menentukan kelainan di perifas seperti kondisi kulit basah atau kering, adanya demam atau tidak gitu ya. Jadi pada waktu kita melakukan palpasi kita bisa melihat vokal fremitusnya ya. Terus suhunya ya, aliran dapat ini ya, meraba ictus cordisnya ya, apakah ada atau tidak ya, ictus cordisnya masih ingat ya, ictus cordis pada ICS 5 agak ke medial midclavicula ya, sejajar dengan midclavicula. Selanjutnya adalah kita lakukan palpasi pada trakeanya. Trakea kita palpasi miring tidak gitu. Kalau biasanya miring itu menandakan adanya gangguan patologis. Oke ya. Selanjutnya adalah kita melakukan perkusi, PPA, inspeksi, palpasi dan perkusi. Pada perkusi ini adalah mengkaji mengenai resonansi pada pulmo. Ya. Pada perkusi ini kita melihat pada perkusi kita ini kan apakah nadinya kalau pada paru-paru itu adalah suara pernafasannya itu harusnya adalah sonor ya. Kalau kita melihat ini ya, resonansinya harusnya normalnya itu sonor ya. Tapi apabila kita menemukan adanya timpani, itu seperti bergaung nada dihasilkan pada jaringan paru-paru normal juga. Ya, dihasilkan di atas bagian jantung atau paru-paru. Ya, kalau pemerucuk itu ya, itu biasanya pada daerah perut. Suara perkusi abnormal itu adalah hiperresonan ya. Redness bergaung lebih rendah ya. Sangat dullness ya. Nanti itu ada videonya. Nanti bisa di ini kita lihat. Ketukan biasanya dilakukan dengan jari tengah tangan kanan ya. Dilengkungkan di sendi kedua. Tangan digoyangkan dengan sendi pergelangan sebagai engsel. Ketukan dilakukan di atas bagian keras seperti pada klavikula, iga, sternum. Ya, di atas bagian yaluna biasanya dipakai landasan fleksimeter ya. Biasanya dipakai jari tengah tangan kiri diletakkan di dinding dada. Ya, agak lurus jajar dinding. Ya, ini lokasi daripada perkusi ya.
Ini pada waktu kita melakukan auskultasi itu juga demikian. Nanti kanan 1, 1, ya, 2, 2, terus ini 3, 3, ya, nanti 4, 4, ya, 5, 5, 6, 6. Ini lokasi perkusi pada daerah anterior. Ini area perkusi pada daerah posterior. Kalau perkusi lakukan ketukan seperti itu. Ya, ini pada bagian posterior juga iya. Jadi nanti yang kanan dengan kanan ke kiri terus ke bawah baru terus dari sini ke sana. Jadi dari sini ke sana ke bawah terus ke sana. Gitu ya. Pemeriksaan perkusi dilakukan ya untuk menentukan batas jantung dan paru ya, batas kiri, batas atas, batas kanan, batas bawah ya. Ini ya, batas kiri 1 jari media setelah iga 5 ya. Batas paru dan hati ya. Batas paru dan lambung itu kan karena suaranya berbeda ya. Ini ketukan dilakukan di daerah aksilaris, aksila, di kiri setinggi mame ke arah distal. Itu kan daerah perubahan sonor menjadi timpani, biasanya setelah iga ke-8 ya. Kalau sonor itu kan paru ya. Batas paru belakang ya, mulai dari ujung skapula distal ya, sampai ketokan sonor jadi redup ya. Redup itu organ dalam nanti sebagai batasnya ya. Selanjutnya kiri biasanya serendah 1 jari dari kanannya. Batas paru belakang setinggi torakal 10 ya, antara 9 10. Ini auskultasi, ini untuk mengetahui mendengarkan suara nafas normal dan suara tambahan. Ya. Suara nafas normal ini getaran udara melalui jalan nafas dari laring ke alveolus ya. Sifatnya. Nah, ini lokasi auskultasi sama pada lokasi perkusi ya. Jadi kalau dari sana ke bawah sana ya. Ya, gitu ya. Suara nafas normal itu ada suara bronkia, bronkofesikuler dan vesikuler ya. Ini suara nafas normal. Bronkial itu biasanya terletak pada daerah bronkus ya. Ini disebut dengan tubular sign ya, karena suaranya dihasilkan oleh udara yang melalui suatu tub atau pipa. Suaranya bronkial itu lebih keras, ya nyaring dan hembusannya lembut. Fase ekspirasinya lebih panjang dibanding inspirasi, ya. Jadi bronkial, suara bronkial ini biasanya terdengar di atas trakea atau daerah di suprasternalis nodes di sini. Bronkial itu terdengar di atas trakea dan fase ekspirasinya itu lebih panjang dibanding fase inspirasi. Ya, suara nafas normal itu ada bronkia, bronkofesikuler dan vesikuler ya. Dan bronkial ini bisa didengarkan yaitu di atasnya trakea, yaitu daerah suprasternal. Selanjutnya adalah bronkofesikuler. Ini merupakan gabungan dari suara nafas bronkial dan vesikuler. Suaranya terdengar nyaring dan dengan intensitas sedang. Ini adalah inspirasi sama panjangnya dengan ekspirasi.
Kalau bronkial, ekspirasi lebih panjang daripada inspirasi. Nah, suara ini terdengar di daerah torak di mana bronki tertutup oleh dinding dada. Ya, suara ini terdengar pada daerah bronkus, ya di interkosta 2. Selanjutnya adalah vesikuler, itu suaranya cenderung lembut, halus ya. Inspirasinya lebih panjang daripada ekspirasi. Ya, vesikuler. Vesikuler itu terdengar pada daerah paru-paru ya. Vesikuler. Ya, jadi suara nafas itu ada 2, ada bronkia, vesikuler dan vesikuler. Bronkia ekspirasi lebih panjang daripada inspirasi, bronkovesikuler, inspirasi sama panjangnya dengan ekspirasi. Vesikuler itu inspirasinya lebih panjang dibanding ekspirasi. Suara nafas tambahan atau patologi bisa bentuknya wheezing, ya terdengar selama inspirasi dan ekspirasi dengan karakternya itu nyaring ya. Musika suara terus-menerus ya berhubungan dengan aliran udara yang melalui jalan nafas yang sempit ya, karena biasanya terjadi bronkospasme. Jadi bronkusnya itu menjadi spasme. Jadi makanya jalan nafasnya menyempit. Maka aliran udara yang melalui saluran pernafasan itu menjadi terhambat. Maka bentuknya suaranya wheezing, berisik ya. Selanjutnya adalah pleural flexor. Itu terdengar saat inspirasi dan ekspirasi, yaitu kasar, bersius, suara seperti gesekan akibat dari inflamasi daripada pleura. Misalnya gangguan pada pleuranya, pleural friction. Ada ronki pada saat inspirasi dan ekspirasi, suaranya pelan, nyaring, suara mengorok terus-menerus. Berhubungan biasanya adanya sekresi kental atau terjadinya peningkatan produksi sputum. Biasanya suaranya ronki. Ronki itu ronki basah, itu ada ronki basah ya. Itu saat inspirasi adanya ekspirasi cairan dalam daerah bronkus ya. Ronki kering ya lewatnya udara, biasanya di situ karena lewatnya udara melalui saluran nafas yang sempit, itu jadi yang nyaring itu karena udaranya. Kalau yang ini itu karena adanya sumbatan ya, cairan gitu ya. Ini lewatnya udara melalui saluran nafas yang sempit karena cairan yang lengket dan tidak mudah dipindahkan ya. Bu, saya ikut login lewat punya Tian, Bu, soalnya nggak ada sinyal, Bu. Iya, ini siapa ini? Danang, Bu. Oh iya, oke. Lewat punya Tian saya loginnya, soalnya nggak ada sinyal. Oh begitu, oke. Danang Ini udah ya. berangkat, Bu, tapi hujan loh, Bu. Iya, ini kita akhirnya daring ya. Karena hujan, tapi hujan deras sekali. Jadinya paksa kita perkuliahannya, akhirnya kita ganti dengan daring. Besok mudah-mudahan di minggu ya sama-sama, mudah-mudahan di minggu berikutnya nanti kita bisa luring ya. Mudah-mudahan tidak hujan lagi. Saya lanjutkan ya. Ronki kering itu tergantung ini ya, biasanya ini disebabkan karena saluran nafas yang sempit oleh karena cairan ya, karena yang lengket itu ya. Itu biasanya terdengar fase inspirasi, kadang fase ekspirasi ya, dan dapat berubah setelah batuk atau kadang putus-putus ya. Berbeda dengan mengilu ya sama wheezing.
Selanjutnya ada crackless ya, ada fine crackless, ada coarse crackless. Fine crackless itu setiap fase lebih sering terdengar saat inspirasi. Karakter suaranya itu meletup, terpatah-patah. Ya. Ini kalau crackless crackless itu lebih menonjol saat ekspirasi. Kalau fine crackless pada saat inspirasi suaranya menonjol ya. Suaranya kalau crackless itu suaranya lemah, kasar, suara gesekan terpotong ya. Seperti adanya sekresi pada jalan nafas. Ada bronkoponi ya. Vokal sound suara biasa didengar pada lapangan paru yang kurang keras ya. Terdengar lebih keras ya, biasanya pada infiltrasi atau atelektasis. Egoponi itu terdengar nasal atau sengo, suaranya kayak sengo itu ya. Pinter lah. Ya, selanjutnya pada ini sebentar, ini saya stop dulu. Nah, ini saya lihat. Itu tadi waktu kita melakukan pemeriksaan auskultasi ya. Jadi kita harus tahu suara pernafasan. Suara pernafasan itu nanti kita harus tahu ya pada paru mana. Paru itu kan dibagi ada lobus atas, lobus medial, dan lobus inferior. Kalau kiri cuma atas dan bawah, begitu ya. Itu. Terus apakah di anterior atau di posterior, begitu. Jadi makanya kenapa pada waktu kita melakukan auskultasi itu kan ada beberapa ya, satu paru kiri dan paru kanan, terus kita kedua gitu pada kosta 2 kiri kanan juga, terus kosta 4 itu ya kiri kanan juga gitu ya. Maka itu untuk mempengaruhi, untuk mengetahui suara nafas itu terdapat berada di lobus mana. Begitu. Pamannya kita menemukan suara nafas. Suara nafasnya gimana? Apakah mengi atau apa, atau kita temukan adanya sputum gitu ya. Suara nafasnya apakah ada sputum atau tidak, maka itu kita bisa mengetahui berada di lobus mana. Jadi ini nanti akan menentukan kita apakah pasien ini kita lakukan postural drainase, gitu ya, postural drainase berarti saya harus memposisikan pasien pamannya di inferior, itu tunggal harus cenderung saya naikkan lebih tinggi daripada jantung, begitu ya. Apakah pada daerah apikal berarti pasien harus posisikan setengah duduk, apakah berada di belakang, di inferior, itu berarti harus ditengkurapkan, kaki dinaikkan, seperti itu ya. Jadi itu nanti kalau kita sudah masuk di intervensi, itu ya. Jadi kita harus tahu berada di mana para pernafasan yang ini pada waktu kita melakukan pemeriksaan asesmen ya pada gangguan respirasi, pada waktu kita melakukan anamnesis ini kita harus tahu dulu jamnya, tanggal, bulan, tahun, dan pemeriksaan. Soalnya identitas pasien ya. Nah, di sini pada waktu kita melakukan keluhan yang berhubungan dengan respirasi, mestinya yang akan kita tanyakan adalah mengenai nyerinya, batuk, selanjutnya sesek dan nyeri ya. Jadi batuk, nyeri, dan seseknya bagaimana? Karena ini berhubungan dengan respirasi. Begitu. Jadi nanti keluhan dan pemeriksaan itu arahannya itu sesuai dengan keluhannya. Kalau kita ini yang kita periksa, yang kita amati ya daerah dadanya, ya daerah toraknya.
jangan daerah kakinya. Walaupun pada waktu kita melakukan inspeksi itu secara segmental, general ya, total ya, dan general sama lokal. Itu ya. Pada waktu kita melakukan ini anamnesis ini ya kita menanyakan utama tadi dari adanya nyeri, sesek, batuk itu harus kita tanyakan. Selanjutnya adalah riwayat keluhan. Riwayat keluhan itu riwayat penyakit sekarang itu kronologi kejadiannya seperti apa sampai pasien ini datang ke fisioterapi. Begitu ya. Terus kita juga harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keluhan tadi. Apakah ada faktor provokator, ataukah lingkungan, atau faktor sosial, ataukah faktor aktivitas kerja. Ini kita harus tahu ya. Faktor yang mempengaruhi gangguan atau gangguan patologis pada pasien ini apa? Provokator. Provokator itu karena posisi duduk yang salah atau seperti apa. Lingkungannya, apakah dengan lingkungannya itu yang menyebabkan orang tersebut mengalami gangguan sosial ataukah aktivitas kerja, karena biasanya di antara ini. Selanjutnya pemeriksaan, kita perlu melakukan pemeriksaan vital sign, pemeriksaan respirasi. Kita harus tahu pemeriksaan respirasi ini ya, pemeriksaan jalan nafas, suara nafasnya ya. Teknik pemeriksaan dengan auskultasi, perkusi, dan palpasi. Suara nafasnya bagaimana, daerah pemeriksaan pada lobus atas itu nanti pada waktu kita melakukan auskultasi, yaitu pada interkosta 2, 3, pada daerah tengah atau medial, yaitu 4, 5, ya interkosta. Interkosta 45, sementara kalau yang inferior adalah interkosta 78. Pada daerah pemeriksaan, nah, ini ya. Selain itu kita juga harus mengetahui pemeriksaan, yaitu pemeriksaan sputum. Nah, pada waktu pemeriksaan sputum itu sebenarnya penting ya. Pada waktu inspeksi itu kan kita tanya pada waktu kita keluar itu pamannya batuk ada sputumnya atau tidak. Itu sebenarnya perlu kita melakukan pemeriksaan warna dan frekuensinya. Ya, lokasinya di mana, vikositas sputum itu letaknya di lobus mana, kekentalannya bagaimana, jumlahnya banyak atau tidak, biasanya waktu mundur sputum itu pas waktu apa, gitu ya. Antropometri dada ini ya, ini harusnya pada waktu pemeriksaan itu normalnya itu selisih inspirasi ekspirasi pada anak-anak itu selisih antara inspirasi dan ekspirasi 2 sampai 4 cm. Untuk dewasa itu normalnya 4 sampai 6 cm. Jadi pada waktu kita melakukan pemeriksaan untuk mengetahui ventilasi paru-parunya, kita perlu melakukan antropometri yaitu pada daerah dada. Pada dewasa nanti dimulai dari ekspirasi dulu. Baru tarik, diukur, hembuskan. Begitu ya. Jadi selisihnya 4 sampai 6 cm. Pada untuk mengetahui ventilasi paru-paru, meniup lilin ya, meniup lilin jarak 15 in, mengukur spirometri ya untuk mengetahui ekspirasi maksimal dan inspirasi maksimal dan exhale. Selanjutnya kita juga perlu melakukan pemeriksaan kekuatan otot, terutama otot-otot pernafasan ya. Inspirasi itu otot utamanya interkostalis eksternal ya, untuk ekspirasi interkostalis ekspirasi internal. Nanti
kita perlu melakukan pemeriksaan kekuatan interkostal, diafragma. Ya. Untuk interkostalis ini sangat sulit dilakukan karena bentuk palpasi dengan jari-jari pada antar interkostal. Ya, ukur dimulai dari tengah klavikula ke kosta 10 saat ekspirasi, inspirasi. Diafragma pasien tidur terlentang, ya. Kemampuan gerakan perut dan saat inspirasi, lakukan tahanan pada perut saat inspirasi, diafragma ya. Pada saat inspirasi ditahan. Nah, jadi pada waktu kita inspirasi ditahan. Nah, jadi itu untuk pectoralis ya. Fungsi untuk ABD horizontal ya, origo pada daerah klavikula, tulang rusuk 1 sampai jadi pada barosdah payun bubiri. Ya. Trapesius dan levator scapula ya. Untuk trapesius ada upper, ada middle ya, dan ada lower. Upper itu fungsinya untuk elevasi, ya. Middle untuk retraksi, lower untuk membuka skapula keluar. Fungsinya untuk elevasi. Abdomen ini nilai 3, posisi untuk mengetahui nilai 3 otot abdominal ya. Posisi juga semi fleksi hip, ini tangan lurus, mampu angkat punggung sampai angulus inferior. Siku sampai ini ya. Nilai 1 mampu angkat kepala, nilai 2 mampu angkat kepala, dada tangan menyentuh dada tangan. Nilai 4 tangan di depan dada ya. Nilai 5 tangan di belakang kepala. 5 itu ini bisa menyentuh ya. Itu nilai kekuatan ototnya 5. Itu untuk menilai kekuatan. Latissimus dorsi. Rhomboideus fungsinya untuk AD di scapula. Posisi front laying, rotasi ke sisi, internal rotasi, dan prospektu elbow fleksi, rest di punggung. Ya, begini ya. Ini pemeriksaan sikap, pemeriksaan fungsional, analisa data. Diagnosa fisioterapi di dalam asesmen kita harus terdiri dari adanya impairment, fungsional limitation, dan partisipasi restriction atau tidak atau disability. Nah, ini contoh-contoh diagnosa fisioterapi. Jadi diagnosa fisioterapi tidak ada namanya asma, bronkitis, tidak ya. Jadi gangguan fungsinya diakibatkan oleh gangguan pada struktur jaringan apa, kayak seperti gangguan jalan nafas karena spasmobronkus. Berarti kalau spasmobronkus itu berarti karena adanya asma, gitu ya. Gangguan jalan nafas karena banyaknya sekret itu bisa disebabkan karena bronkitis, gitu. Gangguan jalan nafas karena aspirasi, karena posisi pangkal lidah. Itu ya, itu namanya diagnosa fisioterapi, enggak diagnosanya asma, terus diagnosanya apa? Bronkitis, diagnosanya pleura itu tidak. Kalau diagnosa fisioterapi enggak seperti itu, diagnosa medis itu salah. Ya,
pada waktu kita melakukan ini ya, setelah kita melakukan asesmen, terus kita melakukan diagnosa, selanjutnya kita melakukan rencana intervensi. Selanjutnya kita setelah melakukan intervensi untuk mengetahui kemampuan pernafasan, kita menggunakan kamus tes Six-minute walking test, ya 6-minute walking test. Jadi 6 menit yaitu berjalan, kemampuannya sampai berapa. Ya. Nah, itu besok kita praktekkan saja ini, kalau IPPA nggak praktek nggak bisa ini. Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silahkan ada yang mau ditanyakan. Ya, silahkan. Belum ada, Bu. Ya, kalau tidak ada, mungkin ini yang nggak ada siapa jadinya? Nggak ada ya? Iqbal Ilahi saja ya, Iqbal Ilahi. Oh ya, ini Ibu besok ketemu lagi. Apa ya, Ibu tuh ngasih pediatri dan respirasi ya. Oh, kita ketemu lagi berarti di hari pediatri itu hari apa ya? Selasa ya. Oke. Ketemu hari Selasa, jangan lupa. Kita ada kuis ya hari Selasa. Ya. Ya, saya kira kalau tidak ada pertanyaan untuk kuliah hari ini cukup sekian. Sampai ketemu hari Selasa. Kita sebelum mulai besok kita kuis terlebih dahulu. Mohon belajar ya. Materi sudah Ibu upload semuanya. Silakan untuk dipelajari. Ya. Ya, saya kira kalau tidak ada pertanyaan sudah kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, Bu. Terima kasih.